Wah, ini pertanyaannya keren ya, keren ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan antara perubahan perubahan yang terjadi sangat masif ya, Pak Amanda ya. Iya betul Pak. Mas Yosua bilang AI. Hampir setiap saat di mana-mana kita dengar AI. Iya betul Pak. Di mana AI itu sudah mengintervensi dan merubah. Adanya AI di zaman sekarang ini Pak, itu akan cenderung membuat kemalasan Pak. Nah, menurut Pak itu benar nggak? Karena kan semua udah digampangkan oleh AI. Selamat datang di episode keempat dari podcast PB Talks. Ngobrol bareng seputar seluk-beluk dunia konstruksi, sertifikasi, dan juga regulasi terbaru. Nah, di hari ini itu kita bakal bawa topik yang spesial loh Kak Jo. Apa tuh kira-kira? Nah, sebenarnya tuh banyak banget yang membahas topik ini juga dan juga menjadi concern dari banyak industri di Indonesia ya. Jadi topik hari ini tuh seputar kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini. Di Indonesia. Bener banget. Dan sebenarnya kita spesial banget hari ini karena kita kedatangan narasumber istimewa yang spesial juga untuk memberikan wawasan bagi kita dan juga teman-teman di rumah nih. Istimewa ya? Banget. Makanya kita berdua gitu. Iya, makanya Oke. kita berdua. Boleh langsung aja dikenalin Boleh siapa? langsung dikenalin Kak Jo. Oke. Jadi beliau ini adalah seseorang yang tak perlu diragukan lagi ya mungkin Manda. Bener banget. Namanya di kancah profesional itu. Ini nama sangat bersinar gitu ya. Beliau adalah Insanul Kamil ya. Beliau ini adalah WKU ini. Sorry saya harus baca nih Manda soalnya takutnya ada kesalahan kan. Jadi beliau ini adalah seorang wakil ketua umum Kadin bidang kerjasama pengembangan profesi SDM, teknik dan industri. Lalu beliau itu senior sistem analis di P3SM ini Manda. Keren banget udah pasti. Selamat datang, Selamat datang, Pak Nano. Selamat datang Mbak Amanda, Mas Yosua. Terima kasih nih udah diundang pada kesempatan sangat baik Iya. menurut kita bersama untuk kemajuan negara kita. Sebenarnya Terima kami kasih. yang terima kasih ini Pak, karena Bapak menyiapkan sedikit waktu untuk berbincang dengan kami di sela-sela kesibukan Bapak nih. Tapi terima kasih itu kan harus sama-sama. Betul. Ya Amanda, kira-kira apa yang mau kita bahas kali ini Amanda? Nah mungkin kita pertama-tama kita udah penasaran banget dan udah gak sabar untuk nanya-nanya langsung ke Pak Insanul nih ya Pak ya. Jadi sebenarnya mungkin kita langsung masuk aja juga ya Kak Jo. Boleh, Nah, silakan. jadi sebenarnya sekarang nih kita sering banget lihat kalau misalnya banyak banget perubahan yang terjadi karena perkembangan zaman ya Pak ya. Terutama di bidang ilmu pengetahuan juga. Nah menurut Bapak pribadi sih kalau misalnya perkembangan zaman ini kan otomatis akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia juga ya Pak ya. Gimana nanti sumber daya manusianya berkembang juga di industri. Nah kalau menurut Pak Insanul pribadi untuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia sekarang ini gimana sih Pak? Kondisinya apakah sudah cukup baik atau menurut Bapak pribadi gimana? Pandangan Bapak yang Bapak lihat. Wah, ini pertanyaannya keren ya. Keren ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan antara perubahan yang terjadi sangat masif ya, Mbak Amanda ya. Iya betul Pak. Dengan kita kaitkan dengan sumber daya manusia kita. Nah begini, jadi perubahan yang sedang terjadi pada hari ini hampir semuanya unpredictable. Oke, unpredictable. Nggak bisa diprediksi. Oke. Apalagi perubahan ke depan. Oke. Apa yang kita alami hari ini itu tidak diprediksi terjadi secepat ini 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Contoh, kecerdasan buatan. AI. Artificial intelligence. Yes. Tuh, Mas Yosua bilang AI. Hampir setiap saat di mana-mana kita dengar AI. Iya betul Pak. Di mana AI itu sudah mengintervensi dan merubah semua kehidupan kita. Termasuk juga di sumber daya manusia. Apa yang terjadi? Sekarang kan bukan pertanyaan yang sering kita dengar 15-20 tahun yang lalu. Semua orang harus berubah. Iya. Dengan perubahan yang terjadi. Sekarang udah gak itu lagi, udah gak laku pertanyaan itu. Yang jadi diganti dengan Pertanyaan sekarang adalah seberapa cepat beradaptasi. kita mampu beradaptasi terhadap semua perubahan. Oke.
Oke. Nah, kaitannya dengan sumber daya manusia, beberapa atau banyak sekali kejadian-kejadian atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam konteks sumber daya manusia udah nggak laku hari ini. Karena perubahan-perubahan terjadi sangat dahsyat tadi dan sangat masif. Nah, sehingga seberapa mampu kita dengan cepat beradaptasi dengan semua perubahan. Oke. Nah, itu satu poin penting sih. Ya, jadi terlalu menarik nih, Pak. Tadi Pak Insanul sempat menyebutkan artificial intelligence gitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya ini adanya AI di zaman sekarang ini, Pak, itu akan cenderung membuat kemalasan, Pak. Nah, menurut Pak itu benar nggak, Pak, kira-kira? Karena kan semua udah digampangkan oleh AI ya. Apakah akan ada potensi bahwa SDM-nya akan makin males gitu, Pak, karena ada kemudahan yang sangat mudah dari itu, Pak? Tapi begini Mas Yos ya. Ya. Teknologi itu nggak akan pernah satu mencelakakan manusia. Oke. Yang kedua, teknologi nggak akan pernah untuk membuat orang jadi malas. Oke. Tergantung ini mau ke kiri atau ke kanan. Oke. Banyak orang menjadi sangat rajin. Karena ada Banyak itu. orang menjadi sangat smart Ya. dengan adanya kecerdasan buatan. Ada orang yang akhirnya seperti yang Mas Yos katakan Ya. agak menurun Produktivitasnya. kemalasannya makin meningkat, itu pilihan sebetulnya. Relatif. Tuh hidup ya? juga sebuah pilihan Iya, gitu loh. iya. Tergantung orang menyikapinya seperti apa ya, Pak ya. Tapi yang pasti adalah semua kemajuan teknologi, termasuk AI pada hari ini, Oke. itu memberikan kemudahan bagi manusia. Kemudahan dalam hal apa? Dalam hal pengambilan keputusan. Iya. Jadi tidak perlu terlalu brainstorming yang Nggak perlu banyak benchmark, Iya, nggak iya, perlu banyak analisis, nggak perlu jauh mengumpulkan informasi-informasi, toh semuanya ada di depan mata. Iya, tinggal kita akses, kita mau cari apa gitu. Nah, prinsipnya AI itu menjadi supporting, Jadi menjadi media alat dalam tambahan. pengambilan Betul. keputusan. Berarti sebenarnya ini bisa ini termasuk positif juga kalau misalnya dilakukan dengan baik ya Pak ya, dengan benar. Ya. Jadi efisiensi waktu juga ya. Yes. Itu memang kita rasain juga ya di zaman sekarang ya Benar sebenarnya. banget. Semua jadi serba cepat Serba karena cepat. udah ada nih penopang baru yang bisa membantu kita buat mengambil keputusan juga. Iya. Jadi dulu itu kan biar lambat asal selamat. Iya. Sekarang udah Nah, nggak dengan pakai. teknologi berkembang, teknologi sangat maju, AI pada hari ini semuanya menjadi cepat, tepat, dan selamat. Selamat. Jadi, semuanya langsung diambil di era sekarang ini. Nah, Betul. Nah, lalu gini Pak, berdasarkan kondisi SDM yang saat ini nih Pak Insanul ya, menurut Bapak penting nggak atau urgent nggak untuk menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk menyokong Indonesia Emas 2045 ya? ya. Penting nggak menurut Pak Insanul, dan seberapa urgent ini kebutuhan kita untuk harus upgrade SDM-nya sendiri untuk menyokong Indonesia Emas? Oke, tadi saya kaitkan dengan yang Mbak Amanda sampaikan di awal, bahwa dalam konteks sedang diberi amanah untuk mengakselerasi peningkatan SDM, terutama SDM profesi teknik dan industri. Nah, kita ngelihat bahwa salah satu yang proyek paling strategis yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang, yang harus kita kejar itu diantaranya adalah swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi, dan industrialisasi. Oke. 5 itu ya. Hanya ini yang menjadi instrumen utama Oke. untuk pencapaian ekonomi kita tumbuh jauh lebih baik. Pertanyaannya, SDM-nya siap atau tidak? Nah itu, menurut Pak Insanul kira-kira. Nah,
Nah ini kan sangat berkaitan dengan pencapaian tadi disebut Mas Yos, 100 tahun Indonesia. Ya, Indonesia Emas 2045. betul. Betul. Nah, Indonesia 2045 itu Indonesia yang didorong oleh modal utama sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Dan sumber daya manusia itu kan nggak bisa ujuk-ujuk besok pagi selesai, besok pagi tersedia, nggak itu. Butuh proses yang cukup panjang juga Butuh ya Pak. proses Ya? panjang. Nah sebenarnya Pak, berarti kan sebenarnya sumber daya manusia, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas ini kan sangat-sangat penting ya Pak ya. Urgent sekali berarti. Berarti cukup urgent ya Pak. Dan tapi tentunya pasti ada tantangan tersendiri dong kalau misalnya kita mau mewujudkan hal ini, terutama yang Bapak bilang tadi, nggak besok-besok tiba-tiba selesai, tiba-tiba Iya, jadi berkualitas semuanya gitu. Kalau menurut Bapak pribadi, tantangan apa sih yang paling terbesar nih untuk meratakan atau mewujudkan sumber daya yang berkualitas, terutama sebagai upaya untuk menuju Indonesia Emas di 2045 nih Pak? Oke. Indonesia Emas 2045 itu bicara daya saing ya. Daya saing bangsa yang jauh lebih tinggi dari yang kita punya pada hari ini. Nah, daya saing itu sangat berkaitan erat dengan daya saing sumber daya manusianya. Apa itu daya saing sumber daya manusia? Itu tentu kompetensi yang dimiliki oleh manusia sendiri. Kompetensi yang dimiliki. Gitu. Iya. Nah sekarang kita lihat contoh lah. Di industri tentunya. Industri ya. Ya. Kebutuhan SDM industri yang disertifikasi. Ya. Disertifikasi kan artinya diakui kompetensinya. Diakui, betul. Jadi memberikan pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja kita. Ya. Targetnya itu 3 juta. 3 juta sampai saat ini. Angkanya itu sekitar, kalau SDM di industri itu angkanya itu kalau kita rujuk ke literatur, ke report-report yang diberikan oleh pemerintah, itu 3.068.400. Oke. Target 2020-2024 untuk mensertifikasi tenaga kerja industri. Oke. Realisasinya berapa? Ya, Nggak sudah dapat berapa? tuh kita. Itu satu contoh di industri. Contoh lain di industri konstruksi. Data terakhir yang kita dapat, yang saya baca itu data terakhir adalah bahwa saat ini terdapat 462.000 tenaga kerja sektor konstruksi yang disertifikasi. Oke, harusnya Oke ya. berapa? Mas Yos pancing nih, ini tukang pancing nih. Harusnya berapa, Pak? Katanya yang bekerja di sektor konstruksi itu 6 sampai 7 juta orang. Oke. 6 sampai 7 juta orang, artinya 6 sampai 7 juta tenaga kerja bekerja di sektor konstruksi. Nah, sekarang kita lihat. Sertifikasi yang baru dimiliki itu 460. 400, Oke, 500.000 lah. Ya. 500.000. Masih Mas jauh. Yos, enggak sampai 10%, Mas. Enggak sampai. Nah, Enggak sampai 10%. ya cerita tentang itu, Pak. Padahal undang-undangnya mengatakan, Undang-Undang nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi itu jelas mengatakan bahwa semua orang yang melakukan pekerjaan di sektor konstruksi itu harus memiliki yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, terkait itu, ini kan 10% juga belum nih, Pak. Belum, kalau kita lihat angkanya belum. Iya, belum Mas, 10%. Nah, menurut Pak Insanul, ini kita agak intermezzo sedikit lah ya. Ini kesalahannya terletak pada siapa nih, Pak? Pemerintahkah yang kurang mensosialisasikan? Atau SDM-nya yang belum aware terhadap sertifikat kompetensi tadi? Yang paling cerdas jangan nyalain siapa-siapa ya. Oh iya. Karena itu menurut sependek pengetahuan saya. Jadi kita tidak nyalain siapa-siapa. Tapi kalau kita bicara prinsip atau hakikat sertifikasi tenaga kerja di sebuah negara, itu tanggung jawab dari negara dan masyarakat. Jadi bukan tanggung jawab negara, Mas. Harus sama-sama. Jadi tanggung jawab itu tanggung jawab bersama gitu. Betul. Nah, di mana pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi terkait
kompetensi tenaga kerja dan pemerintah melakukan pengawasan. Oke. Pengawasan terhadap apa? Pengawasan terhadap jaminan kualitas dari sertifikasi yang dilakukan kepada tenaga kerja. Oke. Nah, pertanyaannya itu tadi, yang melakukannya siapa? Itu dilakukan oleh oleh masyarakat. Oke. Jadi sertifikasi itu dilakukan oleh masyarakat melalui jalurnya yang biasa kita kenal itu jalur asosiasi Ya, atau jalur industri. industri. Nah, itu melakukan sertifikasi tenaga kerja. Dan pemerintah di samping menyiapkan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja, yang kedua melakukan pengawasan terhadap jaminan kualitas kompetensi tenaga kerja itu sendiri, dan juga mengembangkan standar-standar kompetensi. Nah, kenapa standar kompetensi itu harus dikembangkan? Karena Mbak Amanda sebutkan tadi, perubahan itu terjadi setiap saat. Ya, ya. Standar industri mungkin sudah berubah begitu cepat. Karena teknologi makin maju yang digunakan. Ya, Nah, ya. itu ada di tempatnya pemerintah. Nah, masyarakatnya ada di situ yang melaksanakan proses-proses sertifikasi, dan juga masyarakat dan industri juga ikut terlibat dalam hal pengembangan atau peningkatan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang diprasyaratkan oleh industri pada saat perubahan-perubahan itu terjadi makin masif. Berarti ini memang benar-benar penting banget ya. Semuanya gini mana, jadi masyarakat sama pemerintah memang harus bahu-membahu nih ceritanya. Jadi intinya harus kolaborasi lah, semuanya berperan Yes, aktif lah ya Pak ya. benar, Gitu. benar. Nah, kalau tadi kan kita udah bicara terkait baik-baiknya kan. Ya kan, harusnya seperti apa gitu. Ya. Nah, tapi kan kita juga perlu sadar ya. Kita harus perlu berkaca terhadap diri sendiri gitu. Ya. Kira-kira ya kalau menurut Pak Insanul, secara pribadi aja, kita nggak usah bicara yang terlalu luas, yang membuat keterlambatan atau yang menghambat proses SDM kita itu maju tuh apa Pak di Indonesia ini? Hal yang paling besar gitu yang menghambat prosesnya maju. Harus terjadi keterlibatan sektor masyarakat yang lebih luas. Oke. Nah, karena faktanya adalah di sektor konstruksi belum nyampe 10% Oke. yang disertifikasi. Nggak bisa pemerintah, nggak bisa. Nggak akan bisa ya. Sektor swasta harus Harus masuk. masuk. Harus masuk. Bagaimana sektor swasta bisa masuk? Regulasi dan kebijakannya dibuat oleh pemerintah. Oke. Semua sektor swasta yang masuk ke situ akan patuh dan tunduk terhadap semua regulasi dan kebijakan yang dibuat. Nah, kita punya contoh. Kalau kita di Indonesia kan punya biasanya sebuah negara membentuk sebuah badan ya, sebuah badan yang akan melakukan atau menjadi regulator atau pengawas dari sebuah sistem peningkatan kapasitas tenaga kerja di negara tersebut. Indonesia kita kenal semua, kita punya BNSP, Ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu kan sebuah badan, Ya. plat merah pemerintah. Nah, kalau kita bandingkan Singapura juga punya. Singapura punya future skills Singapura. Jadi future skills Singapura. Malaysia juga punya badan. Australia juga punya. Nah, Jerman lebih menarik. Jerman itu terkenal dengan sistem dual vocational training yang mereka miliki untuk peningkatan kapasitas SDM mereka, kapasitas SDM industri mereka, yang merupakan kerjasama dari pemerintah, industri, dan juga kamar dagang. Oke. Jadi nggak bisa sendiri Mas Sebamana, nggak bisa sendiri. Di mana-mana juga keterlibatan negara dan masyarakat. Oke.
Nah itu yang harus kita dorong tumbuh. Di Indonesia ini apakah sudah berkolaborasi? Sudah. Sudah ya. Tapi kita perlu maksimalkan. Perlu maksimalkan. Karena pencapaiannya seperti itu tadi. Ya. Faktanya mengatakan bahwa 10% belum tenaga kerja sertifikasi di sektor industri konstruksi. Berarti ini kerja keras ya Pak? Ya, Kemenperin juga punya data bahwa ada pertumbuhan lebih kurang 600 sampai 700 ribu pertumbuhan tenaga kerja di satu Indonesia setiap tahun. Oh banyak ya? Nah ini kan kebutuhan sertifikasinya juga harus sejalan. Ya. Sehingga memang ada jaminan bahwa ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan sektor industri itu memang related dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia kita yang dibuktikan dengan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Itu menjadi sangat penting. Itu menjadi sangat penting ya. Nah, dari tadi kan kita mention bahwa sertifikasi, pengakuan kompetensi itu penting gitu Manda. Nah, tentu kita akan bahas selanjutnya itu kenapa ini menjadi penting untuk menyokong Indonesia Emas tadi, sertifikasi tadi, pengakuan teknis ini, pengakuan kompetensi teknis, kenapa dia penting? Seberapa berpengaruhnya dia, Pak, terhadap kemajuan CSD? Untuk mewujudkan Yes. Indonesia Emas 2045 ini. Saya contohin aja sederhana kayak Mas Yos dan Mbak Amanda. Di kantornya ada orang nggak yang kompetensinya A ditempatkan di B atau di bagian penyusunan standar atau pengembangan standar kompetensi itu dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan atau skill dalam penyusunan standar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu ada, apa yang terjadi? Chaos. Itu Salah. jawabannya. Itu jawabannya. Oh iya, berarti memang itu ya. Apalagi di sesimpel itu industri. Ya? Iya. Ini skala Apalagi industri besar. konstruksi. Iya. Orang melakukan pekerjaan tidak memiliki kompetensi, apa yang terjadi? Iya. Kegagalan. Iya. Itu makanya. Nah, kegagalan dalam sektor konstruksi akan membawa implikasi luas Sangat besar. terhadap sangat pengguna, besar. ya kan, terhadap yang melakukan praktek pekerjaan itu. Banyak pihak pasti yang akan dirugikan pada saat kompetensi itu tidak dimiliki oleh seseorang yang memang dalam melakukan praktek-praktek pekerjaannya memprasyaratkan kompetensi tersebut. Nah, pemerintah sudah menjamin itu bahwa semua orang bekerja di sektor tertentu harus dijamin dia punya kompetensi di situ. Kalau enggak, ya Mas sudah sampaikan. Chaos terlalu tinggi lah kan. Tapi akan terjadi sesuatu yang tidak semestinya dikerjakan seseorang, itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi. Dan itu membahayakan. Wah, Berarti repot. sebenarnya lebih ke memastikan supaya semua proses ini berjalan dengan lancar ya Pak, terutama di industri konstruksi sendiri. Nah, selain sertifikasi nih Pak Insanul, kita kan agak tentu kita nggak bisa selalu berpatok pada satu hal gitu ya. Kalau tadi sertifikasi, oke, mungkin sertifikasi kita semua udah paham, semua orang butuh pengakuan terhadap kompetensinya gitu. Tapi terkait untuk pengembangan SDM tadi, selain sertifikasi, kira-kira apa Pak? Apakah kalau kita bicara kuliah, ya mungkin itu teoritis ya, terkait teori. Sertifikat itu teknis. Apalagi gitu Pak? Ini menarik. Jadi sertifikasi itu tidak berhenti kan? Ya. Sertifikasi itu tidak berhenti pada saat orang diberikan pengakuan terhadap kompetensi dia. Nggak berhenti di situ. Dan tidak berlaku seumur hidup kan? Betul. Nggak berlaku seumur hidup. Ya, 5 tahun. Berlakunya 5 tahun, Yes. ada yang 3 tahun juga gitu. Yes, betul. Di dalam fase dia diberikan pengakuan terhadap kompetensinya, dia harus memelihara kompetensinya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara training, pelatihan, Oke. untuk nanti bisa diperpanjang kompetensi yang sudah dia miliki, kompetensi yang sudah diberikan kepada seseorang itu berakhir pada masanya.
Jadi ada upaya yang terus-menerus untuk memelihara kompetensi mereka. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi. Dengan cara training, pelatihan, seminar, workshop, segala macam. Nah itu kan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Nah itu tidak hanya berakhir di sertifikasi itu, Mas Yas, nggak hanya berakhir di situ. Ya, memang harus upgrading lagi Jadi ya. apalagi ya itu, Iya, apalaginya memelihara kompetensi yang mereka miliki. Kenapa harus dipelihara? Yang Mbak Amanda sampaikan, karena perubahan itu terjadi terus-menerus. Memang harus Harus upgrade, upgrade terus. supaya relevan ya. Dia harus adopt kan, Iya. lebih cepat kan. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya untuk sertifikasi sendiri itu kan salah satu persyaratan wajib lah supaya mumpuni lah tenaga kerjanya Wajib. Pak ya. Ya. Karena Dan- undang-undang regulasi juga mempersyaratkan itu kan. Betul. Jadi menjadi sebuah kewajiban. Dan berarti untuk kita mempertahankan kompetensi yang sudah kita dapatkan melalui sertifikasi ini, terutama mungkin kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan juga, pelatihan-pelatihan dan training ya Pak ya. Kalau bisa tidak hanya dipertahankan, tapi dikembangkan. Karena tapi tadi disebut teknologi berubah terus. Kemajuan terus Iya. kita nikmati setiap saat. Kalau kita nggak update repot juga kan. Iya. Ujung-ujungnya nge-stuck di situ sama aja gitu ya. Karena kemampuannya menjadi hanya kemampuan pada saat dia disertifikasi 5 tahun yang lalu. Betul. Sementara betul. mungkin udah nggak relevan untuk sekarang juga ya Pak. 5 tahun mungkin waktu yang Cukup singkat Cukup, Pak. untuk perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat pada hari ini. Betul. Nah kalau menurut Bapak pribadi gimana sih supaya tenaga kerja ini tetap bisa untuk terus upgrade dan juga keterampilan teknis, soft skill dan segala macamnya, gimana sih peran pemerintah dan sektor swasta nih untuk bisa berkolaborasi kalau menurut Bapak pribadi? Nah, Untuk menciptakan ekosistem baru ini. itu kata kuncinya itu. Ekosistemnya harus kita perkuat. Ekosistem harus kita perkuat. Ekosistem apa? Ekosistem dari kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia yang gimana? Sumber daya manusia yang memang mengadopsi semua perubahan terjadi, mengupgrade semua kemampuannya, dan pemerintah melakukan itu, tapi sektor swasta melalui asosiasi dan lembaga sertifikasi profesinya juga secara terus-menerus melakukan itu. Dua-dua ini harus jalan bergandengan. Berarti sebenarnya pemerintah juga harus mendukung ya Pak untuk perubahan-perubahan ini. Ya kan sekarang pemerintah mendukung, karena memang pemerintah berada di situ. Iya. Mendukung, pemerintah mendukung, sangat mendukung pemerintah. Oke. Nah ini sedikit agak keluar dari. Jadi di Kadin ini Pak sebagai tadi SDM ya, ada terkait SDM. Ya. Yang dilakukan Pak Insanul di Kadin terkait SDM itu, yang Pak lakukan gebrakan apa? Satu aja Pak. Ya kita bagaimana memperkuat Oke. ekosistem peningkatan sumber daya manusia profesi di bidang teknik dan industri. Dibanding teknik dan industri. Karena arah negara kita ke depan itu adalah industrialisasi. Yes, industri. Nah, industrialisasi itu membutuhkan modal sumber daya manusia yang memiliki daya saing, kompeten, dan unggul di bidangnya. Tanpa itu akselerasi reindustrialisasi atau akselerasi industrialisasi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan cepat. Itu. Wih, ini mantap sekali Mbak Amanda. Ini sebenarnya di luar dari yang kita harapkan jawaban-jawabannya. Karena memang memang Pak Insanul ini kan seorang profesional gitu ya. Betul. Tahu keadaan di Lapangan lapangan saat ini. Beliau juga ada di sebuah institusi yang ada pengaruh. Jadi memang semuanya ada dalam satu tubuh ini. Jadi memang kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa ini. Betul, wawasan baru juga yang mungkin buat teman-teman di rumah itu bisa menambah pengetahuan dan awareness ya, terutama untuk sertifikasi di industri konstruksi sendiri. Terima kasih Pak Insanul Kamil atas waktu, Sama-sama. pemikiran dan pesan-pesan yang sudah disampaikan terhadap kami. Oke, terima kasih Mas Yas, terima kasih Mbak Amanda ya. atas kesempatan Semoga diberikan. apa yang sudah kita bahas ini ada pesan-pesan yang bisa diterima oleh sobat-sobat PB. Jadi kita sebutnya sobat-sobat PB ini Pak Insanul. Untuk teman-teman yang lain. Nah, salut untuk penutup nih Pak Insanul, boleh kasih satu pesan gitu buat Gen Z, Oke. Gen Z untuk
mendukung, sama-sama mendukung lah Oke. generasi emas 2045. Oke. Negara sedang menunggu Gen Z ya Ya, untuk menjadi modal utama Indonesia Emas 2045. Ayo kita sama-sama, negara kita, negara yang kita cintai, itu milik kita bersama dan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan SDM sebagai modal utama Indonesia maju di 2045. Nggak akan ujuk-ujuk ada di 2045 tanpa kita mulai dari sekarang. Ada fase-fase waktu yang kita harus selalu memperlihatkan partisipasi aktif kita sebagai warga negara untuk membuat negara kita ini menjadi lebih maju, menjadi memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam membawa kemajuan Indonesia di masa depan. Itu. mantap, baik. Terima kasih Pak Insanul Kamil. Sama-sama. Sampai Masa. ketemu Sobat Webi Makasih ya. di episode selanjutnya. Sahabat Webi, terima kasih Sama. semua. Semuanya. Pagi. Makasih.